banyak anak, banyak istri, misal banyak anak, sorry. Karena meskipun dia secara biologis mungkin sudah disebut dewasa, tapi Balik kan gitu ya. Balik, tapi kan secara psikis, pemikiran itu kan belum matang. Belum. Sedang hamil malah tengkar. Hayin mau lagi? Satu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Halo. Lagi ngapain nih, Dek Hayin? Lagi maaf deh. Maem ya, sarapan ya? Lagi Kok nggak puasa? Nggak puasa ya? Puasa. Kan masih Buka kecil, puasanya Om. sejam sekali ya, Dek ya? Wah, hebat deh. Besok mau jadi apa nih, Dek Hayin? Papanya pengen jadi poluan. Oh, poluan. Tapi Hayin pengen jadi apa, Dek? Profesor. Masya Allah. Amin. Doanya Tos ya dulu. Om Abdan. Eh, Bukan mahram. iya. Wah, seru Oke. juga ini bahas soal anak ini ya, Mbak. Iya. Iya. Apalagi sekarang kan banyak problem tentang anak ya. Iya, betul. Iya. Oh. Dan ada yang terjadi malah di lembaga pendidikan. Itu kan sangat miris sekali. Nah, itu. Mm-mm. Ini usianya berapa nih Hayin sekarang? Ini 11 bulan. Wah, sudah hebat, sudah bisa baca ya itu ya? Bisa bilang apa nak, Mama? Hari ini bolos sekolah ya? Bolos. Ikut Mama Wah. belajar ya. Iya. Mbak, sebetulnya batas usia anak itu menurut Mbak itu gimana sih? Oke, batas usia Disebut seseorang anak itu disebut anak. Anak ya. gitu. Kalau dikatakan anak itu kan kita semua juga anaknya Anak, mama kita ya. anak. Sampai tua pun ya Oke. namanya anak dari orang tua gitu. Jadi batas seseorang dikatakan dia berusia di bawah umur atau anak-anak itu kalau di Undang-Undang Nomor 16 tahun 19 mengatakan bahwasanya disebut di bawah umur itu ketika belum mencapai usia 19 tahun. 19 tahun. Nah, kalau di konsep fikih di agama kita, seseorang itu dikatakan dia sudah balik itu kalau laki-laki kan ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, kalau yang perempuan ditandai dengan dia haid. Ya. Tapi kita juga membedakan antara dewasa dalam hal ibadah dengan dewasa dalam urusan perdata. Kalau dalam urusan ibadah itu tadi, jadi batasannya itu kalau laki-laki dia sudah ihtilam, jadi harus sudah wajib sholat, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Kalau perempuan itu tadi haid. Kalau yang perdata itu? Kalau yang perdata, ya 19 tahun itu. Meskipun dia sudah haid gitu ya, atau sudah ihtilam bagi yang laki-laki, tapi kalau usianya belum 19 tahun, makanya dia belum boleh nikah kan kalau dalam undang-undang pun. Karena meskipun dia secara biologis mungkin sudah disebut dewasa, tapi balik kan gitu ya. Balik, tapi kan secara psikis, pemikiran itu kan belum matang. Belum cakap untuk belum kemudian cakap. mendapat kewajiban-kewajiban atau beban-beban perdata gitu ya. Makanya juga kan tidak boleh juga kayak melakukan akad jual beli yang besar seperti jual beli rumah ya, kayak gitu belum diperbolehkan kalau dia masih di bawah umur. Kalau cuma beli jajan mungkin masih bisa ya. Apa-apa itu tidak harus menggunakan ini ya notaris ya. Pakai notaris terus itu tidak perlu. Nah, Hayin main apa ini? Sini di atas. Mas Fatur. Bisa jalan nggak ini? Belum. Baru rambatan ya, Dek ya? Wah. Terus gini, itu kan ada dari siapa itu? John Locke. John Locke. Oh iya. Itu siapa? Filsuf itu ya? Filsuf, ya. Itu kan ada pandangan dia mengatakan kalau anak yang terlahir itu seperti kanvas putih. Nah, itu kalau menurut Islam bagaimana? Sepakat nggak dengan pandangan itu? Jadi kalau kita punya pandangan sendiri ya, dalam hadisnya kan Nabi bersabda bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, atau setiap manusia itu dilahirkan itu sudah memiliki fitrah. Fitrah kalau dalam konsep kita itu disebut dengan potensi. Salah satunya itu kan potensi ruhani. Ya. Jadi potensi untuk bertuhan.
Karena kita tahu bahwasanya kita ketika dulu masih di alam ruh, ya kita nggak inget ya. Tapi kan itu ada nasnya gitu. Bahwasanya kita sudah dilantik, apa bahasa yang tepat dan di baiat mungkin ya. Di baiat ya, bahwasanya berikrar bahwasanya kita ini Tuhannya itu siapa? Allah gitu ya. Nah, nabinya adalah yang terakhir Rasulullah, seperti itu. Jadi potensi itulah yang disebut dengan fitrah. Jadi manusia lahir itu sudah memiliki potensi fitrah yang itu nantinya memang harus dikembangkan. Maka kan yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani itu kan yang mewarnanya itu kan orang tuanya. Berarti nggak sepenuhnya putih polos. Enggak, jadi sudah punya potensi sebelumnya. Dan misal meskipun potensi itu tidak diasah ya, maksudnya dia diasah tapi tidak sesuai dengan fitrah yang bawaan dari Allah gitu. Suatu saat itu juga akan muncul, misalnya seorang ateis ya, ketika dia dalam keadaan darurat, mungkin sedang di kapal yang terancam hidupnya gitu kan. Muncul fitrahnya itu. Muncul fitrahnya, pasti yang diingat adalah Tuhannya. Oh my God. Oh my God gitu. Padahal dia seorang ateis kan. Nah, itu salah satu bentuk fitrah. Meskipun nanti sudah aman ateis lagi dia. Ateis lagi ya kan, karena itu tadi potensinya tidak dikembangkan, tidak diasah itu tadi. Maka salah satu hak anak itu kan potensinya itu harus dikembangkan oleh orang tuanya kan. Oh iya. Nah, ini kalau bicara soal anak itu ya Mas, sama ini memang sekarang agak ngeri-ngeri juga ini kita ya, ngeri-ngeri apa namanya kasus-kasus terkait dengan ya penelantaran ada kan, betul. Terus apa namanya pelepasan tanggung jawab terkait dengan anak dan ini gimana ini kemudian pandangan Islam terkait dengan perlindungan anak ini? Oke, kalau di Islam sendiri sebenarnya salah satu hal yang harus wajib dilindungi, bahkan ketika dalam keadaan darurat perang misalnya, itu kan salah satunya anak, selain perempuan dan lansia. Prioritas gitu ya maksudnya. Prioritas, ya? Iya benar. Dan Muhammadiyah sendiri dari awal berdirinya sudah tercatat bahwa memang konsen sekali untuk melakukan perlindungan anak. Makanya dari dulu kan sudah ada lembaga pendidikan TK Bustanul Atfal, ada LKSA, astagfirullahaladzim, ambil satu saja, nggak diberantakin. Apalagi sekarang katanya ini Majelis Tarjih menurunkan buku baru ya. Betul, jadi kemarin habis ditanfit ini ya, setelah sekian lama ada fikih perlindungan anak. Wah, luar biasa. Di sini sudah dirumuskan sangat apik sekali ya, dari nilai dasar dan lain sebagainya, dan ada panduan praktisnya bagaimana perlindungan anak di sini sudah dibahas semua. Cocok sekali nih untuk zaman kita sekarang ini. Sudah diedarkan belum ya ini? Sudah ada di SM ya Pak Amir? Sudah ini. Sudah. Wah, luar biasa. Bisa. Abian sudah dapat juga kan? Alhamdulillah. juga. Belum. Oh, bisa nanti mampir ke SM. Bisa nanti beli di SM ya setelah ini. Nah, ini bagus sekali dan memang kita kan dilarang meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah kan, baik gitu. itu lemah secara materi, secara kemampuan diri, gitu ya. Apa bahasa yang tepat itu? Potensi dirinya, lah, modal diri untuk modal nanti di masa depan gitu kan. Jadi sepeninggal kita, kalau bisa ya anak-anak kita jadi yang individu yang kuat. Jadi dengan kata lain ya orang tua harus mengarahkan betul gitu kan. Iya dong, dan kita juga diperintahkan melindungi keluarga kita dari ku anfusakum wa ahlikum naran, gitu kan? Jadi naran di sini, neraka di sini itu tidak hanya diartikan neraka dalam arti hakiki atau neraka di akhirat. Ya mungkin akhirnya akhirat lah neraka itu. Iya, kan? itu juga, nanti... tapi juga mencakup yang naron dalam arti majazi, yaitu neraka yang ada di dunia. Neraka di dunia itu maksudnya apa ya? Kesengsaraan, ya, hidupnya nggak layak, hidupnya nggak layak, tertindas. Dan jangan sampai kita membiarkan anak kita dalam keadaan seperti itu. Lemah gitu. Lemah, ya. Itu tadi harus melindungi dia dari hal-hal yang nauzubillah ya. Seperti itu. Makanya penting sekali itu kita melindungi hak anak. Gitu. Nah, ngomong hak anak itu gimana? Apa saja sebetulnya hak anak? Apakah cukup
kita sebagai orang tua cukup ngasih materi saja atau ada beri makan tok gitu ya. terus yang penting Kasih ngasih makan baju udah. gitu. Oh langsung heboh, Langsung semangat ya. Oh, enggak nuntut gitu. haknya ini kayaknya, gitu. nuntut kita bicara hak anak langsung Menuntut hak heboh. anak. Iya, Nah, antusias ini mau Kok tahu diberi bahasanya? hak. Tahu, saya sudah punya banyak Iya, kosakata bayi. putranya ada 2 ya, Iya, Pak Sudah Tur ya. pengalaman. Iya, Uswatur Saya sudah. bentar lagi menerbitkan kamus kosakata bayi. Masya Allah. Saya belilah SM ada. Oh, nanti itu. Kita juga di SM nanti ya. Oke, untuk terkait hak anak itu di sini Uswatur sudah dibahas semua. Kita akan mengkaji satu persatu. Kalau di sini itu dirumuskan secara garis besar, hak anak dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu hak hidup dan tumbuh kembang. Yang kedua hak sipil. Yang ketiga adalah hak perlindungan. Dan itu semua orang tua yang harus menjaga, ya, mengawal gitu. Tidak hanya yang mengawal tapi kalau yang terlibat itu semua elemen masyarakat juga terlibat di sana ya. Karena yang lingkungan anak itu kan bukan hanya orang tua, tapi juga nanti ketika dia main di luar itu kan juga bertemu tetangga dan lain sebagainya. Nah, tadi terkait dengan yang pertama hak hidup dan tumbuh kembang. Nah, itu penting sekali. Itu ada yang dia terkait dengan fisik, ada yang psikis. Yang fisik atau yang jasmani itu bagaimana kita memenuhi hak anak ya. Itu bisa kita persiapkan bahkan ketika dia belum dilahirkan loh. Betul. Dia masih di dalam rahim. Dengan cara memberikan nutrisi yang baik. Kita sebagai ibu mengkonsumsi apa dan asam folat. Asam. Bukan asam sulfat. Nah, jangan itu ya. Melanggar hak. Itu malah melanggar hak anak ya. Iya, jangan keliru ya kalau ibu hamil itu minumnya asam folat, bukan asam sulfat. Nah, itu salah satu saja ya. Terus memenuhi tumbuh kembangnya, memperbanyak protein dan lain sebagainya. Kan? Dan meninggalkan makanan-makanan yang mentah karena itu kan ada bakteri dan mikroba yang takutnya akan membahayakan janin dan lain sebagainya. Ya, dan juga makanan-makanan yang terlalu olahan mungkin ya, nah, yang kurang betul. sehat. Junk food. Nah, junk itu kan food, sampah gitu. ya. Jadi nutrisinya cuma sedikit gitu. Lalu setelah dilahirkan salah satunya dengan memberikan ASI eksklusif ya. Tapi kadang kan ada ibu yang dia seret ya hasilnya ya meskipun sudah minum suplemen dan lain sebagainya, itu baru nanti terpaksa banget diberikan susu formula tidak apa-apa. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Atau kemudian ya ini kan juga terkait dengan kerjasama suami istri juga kan. Betul. Nantinya kan ibu itu bisa lancar ASI-nya juga dikondisikan oleh suaminya, nggak cuma peran ibunya saja kan. Jadi harus suaminya pintar membahagiakan istrinya. Betul, gitu kan. Biar nanti karena juga memang psikologis ibunya itu kan juga mempengaruhi hormon ya. Mempengaruhi deres atau seretnya ASI itu dari sana, dan salah satu support system yang paling baik ya dari suami. Ya, suami gitu. Dan lingkungan keluarganya. Keluarga yang dia bisa mendukung. Nah kalau memang gitu. Terpaksa banget, misal sebelum sufor gitu, kira-kira bisa misalnya mendapatkan donor ASI. Gitu, bisa. Tapi ya itu harus hati-hati juga ya, karena kan itu nanti juga mempengaruhi jadi mahram, nasabnya gitu karena ya. Saudara sepersusuan, maka harus hati-hati sekali kalaupun memang ingin tetap memberikan ASI, karena memang ASI itu baik sekali ya, tidak ada susu formula yang kandungannya itu setara dengan ASI. Ya tidak apa-apa, tapi harus hati-hati tetapi kalau bisa dicatat dan kemudian ya tidak dengan orang yang sembarang atau ke banyak orang gitu. Satu orang banyak orang nyatet dari jalan gitu ya. Dulu saya ketika ya baru punya anak juga belajar punya satu komunitas gitu, komunitas bapak-bapak ya meskipun online gitu, itu juga informatif ya. Jadi ada informasi ini punya ibu ini alhamdulillah lancar ASI-nya, kemudian punya stok sampai dilihatkan di freezer itu stok ASI banyak banget. Bagi yang membutuhkan silahkan, kan itu luar biasa kan. Jadi sangat membantu untuk ya tidak hanya kemudian kasus ibu yang seret, bahkan ya ada yang kemudian mungkin naudzubillah ibunya meninggal.
ketika lahiran misalnya. Kan juga butuh sekali kan. Mau gimana lagi kan, harus butuh. Kalau ada bank ASI kayak bank daerah. Mungkin bank ASI ya yang kemudian didata dengan bagus gitu kan. Iya, itu tadi yang terkait fisik ya. Psikis itu juga harus diperhatikan terkait hak hidup dan tumbuh kembangnya. Dan ini kalau tadi yang fisik itu kan dari kita hamil ya, dari ibu-ibu itu hamil. Hain, manggil siapa itu? Nah, kalau psikis itu jauh sebelum kita mempersiapkan atau program hamil, itu harus kita siapkan. Betul, misalnya dengan memilih pasangan yang soleh atau soleha. Nah, maka Nabi kan memerintahkan kita, jadi orang itu menikah itu kan ada 4 alasan ya Abdan ya. Apa saja Abdan ya? Karena kecantikan, nasab, harta, din, agama. Nah, Rasulullah menghimbau kita untuk memilih yang ya pokoknya yang ketiga ini tidak dinafikan nggak apa-apa mau mencari ini, tapi harus ada yang keempat ini. Dan yang paling unggul ya. Dan yang paling unggul iya yang paling utama ya harus dia agamanya baik. Karena apa itu dalam rangka kita nanti memenuhi hak kembang anak. Karena yang nanti jadi pasangan kita itu yang nanti akan bareng-bareng jadi tim untuk mendidik anak kita, gitu ya. Kalau nanti pasangan kita tidak soleh misalnya atau tidak soleha itu kan akan sulit gitu loh untuk visi misi ke depan untuk mendidik anak itu seperti apa. Bahkan kalau soleh dan solehah nanti ya kan banyak aturan-aturan atau tuntunan-tuntunan dalam Islam terkait kemudian anak kan. Kayak misalnya contoh yang paling pertama ketika mau memprogram kan ada doanya gitu ya Mas. Oh iya. Betul. Memprogram harus ada doanya dulu ya. Benar-benar. Agar terhindar dari setan. Nah, itu sebelum bahkan sebelum terjadi pembuahan kan ya itu salah satu hak anak juga kan bahkan sebelum dia ada. Nah ketika dia sudah di rahim pun itu juga ada haknya. Misalnya kita diminta untuk banyak membaca Al-Quran karena sebenarnya anak itu kan sistem auditorinya pendengarannya itu sudah aktif ketika dia di rahim. Jadi umur tertentu sudah bisa menerima merekam. Iya betul. Gitu ya. Dulu bidanku selalu mengingatkan gitu loh ayahnya ketika berangkat kerja gitu, selain pamitan sama ibunya, silakan sama dedeknya gitu loh, meskipun masih di dalam perut. Gitu ya. Karena itu juga dia diminta untuk diajak berinteraksi gitulah ya. Respon waktu itu ya. Serem ya kalau respon ya. Responnya nendang, biasanya gitu kan nendang gitu. Iya. Kayak suara responnya. Dadah ya. Tapi iya Pak gitu ya. Bahaya juga kalau kemudian nanti harus hati-hati suami istri nanti kalau misalnya begitu, misal ya sedang hamil malah tengkar. Nah, itu nanti terdengar sama anaknya. Betul. Direkam ya dalam. Nah makanya kan ada penelitiannya itu. Jadi psikologis ibu itu ya itu sangat mempengaruhi dengan suasana hati anak meskipun masih di dalam rahim. Gitu ya. Kalau ibunya sedih anaknya itu dia kayak mengkerut gitu loh. Tumbuh kembangnya kurang. Jadi itu mempengaruhi sekali. Jadi memang ibu itu diusahakan harus selalu happy gitu ya. Nah itu tadi pas di rahim, pas sudah lahir kita juga punya kewajiban ya secara psikis kita mengajarkan bagaimana cara beribadah dan lain sebagainya. Nah itu kan makanya penting untuk mencari pasangan yang mempunyai satu visi dan misi yang sama. Kerjasama gitu ya. Saya pernah dengar kok ungkapan gitu. Bikinnya berdua, ngerawatnya juga harus berdua. Betul. Kemudian kayak stigma di masyarakat itu ya anak ya urusan istri lah. Ya, itu kayak kurang tepat juga ya Mbak. Ya tidak tepat sekali lah. Ya. Kalau diibaratkan di rumah itu kayak sekolah itu malah kepala sekolahnya itu ayahnya. Bikin kurikulum gitu kayak gitu. Bikin kurikulum iya. Seperti itu. Jadi ibu itu ya bukan hanya satu-satunya yang berkewajiban untuk mendidik anak, tetapi dua-duanya. Itu kan satu tim. Iya. Akikoh itu juga salah satu hak anak ya. Meskipun itu kan hukumnya sunnah muakkadah ya kalau di kita ya. Jadi bisa mungkin kalau ada rezeki ya diakikoi seperti itu. Dan iya dan memberikan nama yang baik jangan lupa. Oh iya betul. Iya. Doa kan karena nama itu kan kalau didoakan doa. Kalau dibaratkan apalah arti sebuah nama. Kalau di kita nama mah urgent sekali ya. Karena itu adalah harapan-harapan kita yang tersemat di sana seperti itu. Jangan sampai memberi anak nama yang dia kayak terdengar gaul tapi ternyata artinya
nggak bagus. Ya, makanya kan Nabi juga banyak mengubah nama para sahabat. Oh iya betul, karena betul. Nabi para sahabat itu kan dikasih nama masih masa jahiliyah ya. Iya. Jadi Uswatur ya. namanya Iya. mengandung kejahiliahan kan Iya. untuk penyembahan kepada selain Allah gitu ya. Maka perlu hati-hati juga ini ngambil penggalan nama dalam Al-Qur'an itu. Iya. Kalau kita nggak tahu. Tidak yang semua penting Arab. tidak semua kata di dalam bahasa Arab itu artinya baik ya. Dalam Al-Qur'an Misalnya nanti Fir'aun atau jahil gitu ya. Jangan sampai itu. Atau dolin. Nah, itu kan artinya nggak bagus ya. Tersesat ya nanti malah. Namanya Tony. Nama lengkapnya Syaitoni. Panggilannya Tony. Iya gitu ya. Kok bisa gitu? Iya ya. Nah itu tadi yang terkait hak hidup dan tumbuh kembang. Lalu hak sipil menyangkut apa saja. Yang pertama dia mempunyai akta. Jadi akta lahir. Jadi dia punya nasab dan identitas yang jelas ya. Hai, sini nak. Sini nak. Lumayan sama Om nggak apa-apa. Ayo kembali ke frame. Yang penting jangan megang kontak. Waduh. Nah makanya kan kalau di Muhammadiyah hukum dari nikah di bawah tangan itu kan dilarang. Karena apa? Iya. Karena kalau orang tuanya itu tidak mencatatkan pernikahannya kan jadi anaknya nanti nggak punya akta kan. Kan salah satu pencatatan akta itu harus pakai buku nikah orang tuanya. Ya, tercatat resmi di negara lah. Iya, jadi dia harus punya identitas. Ya, nak ya. Bahkan sekarang ya bukan sekarang sih, dalam udah punya KIA juga kan, iya, kartu identitas anak. Kan. Iya. Dan anak itu juga punya hak suara loh. Bukan berarti kita membiayai hidupnya dia terus kita berhak mendikte dia. Mengatur 100%. Iya. Dia juga punya keinginan sendiri kan sebagai anak. Misalnya ini papanya pengen dia jadi polwan, ternyata nggak pengen jadi polwan ya. Kita hanya bisa mengarahkan ya. Tapi anak punya keinginan sendiri ya nanti kita mengarahkan asal dia tidak melenceng dari syariat saja. Ya, karena macam-macam kan anak punya apa namanya masing-masing. bayangan tersendiri. Iya. Anak saya itu pernah dia bilang saya pengen jadi tukang parkir katanya. Karena lihat banyak punya uang di kota. Oh iya. Karena dunianya dia baru gitu. Di situ ya. Tahunnya juga. Nanti berubah-ubah lagi. Berubah lagi nanti. Nah, kita disuruh mendidik anak sesuai zamannya. Iya kan? Betul. Karena nanti juga anak itu kan bergaul, nanti punya keinginan yang berubah lain dan sebagainya. Lalu selain itu, anak itu juga berhak loh memiliki atau mengusahakan harta. Nah, untuk itu salah satu hak anak itu adalah mendapatkan warisan kan dari kita. Nah, makanya kalau kita diminta untuk bekerja seolah kamu hidup selamanya, tapi kamu beribadah seolah-olah kamu mati besok gitu kan. Nah, salah satunya yaitu kita tidak meninggalkan anak kita dalam keadaan fakir. Nah, selain warisan juga bisa hibah atau enggak wasiat. Nah, itu juga salah satu cara kita nanti untuk memberikan hak kepemilikan harta dari kita untuk anak kita sepeninggal kita nanti. Seperti itu. Ya. Apalagi nih, Mbak? Masih ada enggak hak-hak? Oh ya, tadi kan baru dua ya. Yang hidup dan tumbuh kembang, yang kedua sipil, yang ketiga hak perlindungan. Ini juga penting sekali karena banyak sekali sekarang pelecehan anak-anak ya. Yang paling utama ini. Iya, di sini yang paling problematik gitu loh. Kayak trafficking itu kan juga salah satu bentuk dari perlindungan anak yang masih lemah di negara kita, ya kan. Nah, salah satunya hak dari perlindungan itu yang pertama diperlakukan secara adil. Nah, maka kita PR orang tua, apalagi kalau anaknya lebih dari satu, bagaimana cara kita memperlakukan mereka itu secara adil. Jangan sampai kita patriarkis ya. Mungkin yang kadang kan kalau yang anak laki-laki itu di rumah itu sebagaikan raja, tidak diminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang perempuan diminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Padahal kan pekerjaan rumah atau pekerjaan domestik itu tidak ada nasnya yang mengatakan itu pekerjaan perempuan, itu kan tidak ada ya. Nah, maksud kita salah satunya dengan berlaku adil itu seperti itu. Ya meskipun dengan mungkin apa namanya segmen yang berbeda, misalnya laki-laki itu diajarkan gimana benerin rumah, diajarkan gimana nyangkul, gimana. Iya, sesuai dengan fitrahnya lah ya. Kalau mungkin perempuan suka masak ya nggak apa-apa dia masak, tapi kan tidak ada yang melarang kalau laki-laki itu memasak. Kan? Sekarang koki kan banyak yang laki-laki kan ya.
Perempuan bergendeng ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Sekarang ibu-ibu membantu parkir itu kan banyak ya. Bukan cuma itu. Saya sering lihat yang di kayak proyek-proyek itu loh. Itu ibu-ibu banyak loh yang ikut, tidak cuma laki-laki. Mandor-mandor. Iya, ya mandor ya, yang juga kerja juga sama juga. Kasarnya juga. Ya, selain diperlakukan adil juga anak itu berhak merasa aman. Jadi catatan tadi, orang tua ya, silakan bekerja, tetapi jangan sampai menelantarkan anaknya ketika ditinggal bekerja. Kadang kan kita kayak, ya kita kan ingin memenuhi material anak, ya bekerja, yang suami, yang istri, ya kan. Tapi tidak terlalu dipikirkan anak itu ketika ditinggal itu dititipkan ke siapa dan lain sebagainya. Nah, kalaupun ditinggalkan bekerja ya suami istri, tugas kita adalah bagaimana anak itu masih merasa aman. Memastikan kita ya. Memastikan. Jadi kalaupun dititipkan di penitipan, di daycare atau di sekolah, ya kita pilih lembaga yang terpercaya. Ada kasusnya itu kan kemarin punya kayak semacam babysitter gitu, tapi ternyata babysitternya di belakang kayak semacam menyiksa. Iya. Nah itu sudah banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Bahaya juga. Makanya harus dimonitoring juga ya. Kadang saya juga ketar-ketir. Tapi alhamdulillah ini Hayin kalau ditinggal ngajar, papanya juga ngantor, dititipkan ke daycare dan alhamdulillah pemilik daycare itu ya sudah kenal. Ya, amanah gitu ya, sudah kenal sebelumnya dan pengasuhnya juga alhamdulillah salah satunya itu puterane Prof. Saad Abdul Wahid. Kenal mungkin Abdan ya? Kenal. Iya, jadi kayak sudah profesional juga ya berarti. Iya, amanah lah ya. Jadi merasa tenang ketika Hayin itu dititipkan di sana, seperti itu. Nah, selain itu juga anak itu ada hak untuk memilih pasangannya. Jadi kalau sampai ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah gitu ya. Siti Nur bahaya lah. Iya. Apalagi usianya masih dini kan tadi anak itu 18 tahun ke bawah kan. Karena orang tuanya merasa sudah keberatan untuk mengasuh, terus dinikahkan saja meskipun masih muda biar nanti tanggung jawabnya beralih ke suaminya. Nah, itu kita mengabaikan hak anak. Apalagi kalau itu menikahkannya itu tidak dengan keinginan anak. Bahkan dengan keinginan anak pun kita seharusnya melarang. Karena kemarin kita sudah berdiskusi banyak ya Dan ya. Banyak sekali madorotnya ketika anak itu menikah di usia dini. Sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Ya di bawah 18 tahun itu tadi ya. Karena program alat reproduksinya juga belum sempurna dan lain sebagainya. Psikisnya juga belum. Psikisnya juga nanti malah jadi KDRT dan lain sebagainya. Pun kalau hamil nanti juga dia resiko kematiannya itu 5 kali lebih tinggi daripada usia yang sudah matang. Kalaupun nanti dia melahirkan selamat, anaknya juga resiko stunting, ya. Itu semua resiko yang harus dihilangkan. Makanya pernikahan dini itu salah satu pelanggaran hak asasi anak. Yang dilakukan oleh orang tuanya. Serius juga ya ini. Oh ya Mbak, ini terkait dengan pembahasan kita tentang anak gini. Itu bagaimana terkait dengan misalnya ada orang suami istri gitu ya, pengen punya anak, tapi dia secara finansial belum mapan gitu, atau gimana itu pandangan? Oke, jadi memang kita sebelum punya anak kan harus belajar dulu ya tadi. Hak anak itu ternyata banyak ya, tidak hanya materi ya, tapi juga perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Itu sifatnya luas sekali. Nah, memang tujuan kita menikah kan salah satunya ingin memiliki keturunan. Ya, kurota ayun, bisa nanti merawat kita ketika sudah tua, mendoakan kita ketika sudah tidak ada, itu fitrah kita ya. Nah, tapi juga kita harus memantaskan diri. Jadi jangan kayak egois. Egois itu maksudnya kita pengen punya anak, tapi setelah punya anak kayak ditelantarkan begitu saja, tidak berusaha bekerja, ya. Lalu anaknya juga tidak dididik sesuai dengan aturan agama dan lain sebagainya. Berarti terkait dengan planning juga kan ya? Sudah mau nikah, pengen punya anak ya? Makanya kan ada. Katanya banyak anak banyak rezeki. Gimana? Gitu ya? Iya. Iya. Jadi motivasi orang ingin punya banyak anak.
Oh, iya. Makanya itu tadi rezeki itu kan harus dijemput ya. Kalaupun memang dia punya banyak anak, tapi kalau tidak bekerja di rumah saja. Jadi nggak mesti kalau banyak anak, banyak istri misal banyak anak, sorry. Betul juga itu. Itu keinginan yang terpendam. Ya betul juga itu. Banyak rezeki itu banyak istri. Misalnya gini, dua orang sama istri lagi, aduh nganggur nih, gimana biar punya rezeki? Yuk bikin anak aja. Memang gitu. Terus, ternyata anaknya disuruh ke perempatan, disuruh meminta-minta. Itu katanya banyak rezeki seperti itu ya. Nah, itu memanfaatkan namanya itu. Iya, memanfaatkan ya. Makanya kita harus sesuai dengan syariat juga ya. Kalaupun nanti memang pengen punya anak ya kita harus berusaha bagaimana untuk bisa memenuhi hak-hak anak-anak kita. Seperti itu. Ya. Sangat menarik sekali pembicaraan kita. Seru ya. Kali ini ya. Mana bintang tamu cilik kita hilang. Sedang diurusi sama Bapak. Ya, sebelum kita akhiri kita sapa dulu pemirsa kita ya. Pemirsa yang ada di rumah ya. Saksikan terus acara kita ya. Acara apa namanya, Mas Fatur? Tarjih menjawab. Tarjih menjawab. Tarjih menjawab. Dek Hayin, Tarjih menjawab itu kapan tayangnya? Setiap hari selama bulan Ramadan. Jam berapa? Jam 4 di YouTube Tarjih Channel. 4 sore ya. 4 sore. Kalau 4 pagi di TV-mu ya. Iya, di TV-mu sebelum subuh dan setelah berbuka ya, Mas ya. Oke, jangan lupa saksikan. Sampai jumpa di episode yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum.